Ya, hari ini adalah hari pertama kali kita berkenalan ya. Ya, senang berkenalan dengan anak-anak kelas 7 semua. Perkenalkan, ini Ibu Lucy. Ibu Lucy akan mengajar IPS selama 1 tahun ke depan bersama anak-anak kelas 7. Ya, anak-anak, bagaimana rasanya setelah kemarin kita sudah libur kenaikan kelas? Dari yang tadinya anak-anak adalah anak SD, anak sekolah dasar, sekarang naik 1 tingkat menjadi anak SMP. Dari mana rasanya? Ya, pasti ada yang merasa senang atau ada yang merasa tidak sabar untuk merasakan bagaimana rasanya SMP. Ya, bagus sekali untuk semangatnya itu. Oke, sekarang berhubung sudah hari kedua di tahun pembelajaran yang baru, kita mulai untuk belajar ya. Kita mulai belajar IPS kelas 7. Ya, tolong dengarkan penjelasan dari Bu Lucy. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar di bab pertama, bab 1. Judulnya adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, apa saja yang terlintas saat kita membahas tentang lingkungan? Ya, di lingkungan tersebut pasti ada manusianya ya. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan juga. Dan manusia itu juga, makhluk hidup itu juga mempunyai tempat tinggal. Ya, di sini kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Subbab yang pertama itu ada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Di sini apa ada yang sudah tahu apa arti ruang? Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Ya, makhluk hidup itu ada 3 ya, jenisnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ruang ini bukan hanya sekedar tempatnya saja ya anak-anak, tetapi ruang itu tidak hanya juga sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Dan di bawah permukaan bumi, air, tanah, sampai kedalaman tertentu. Ya, ruang itu bukan hanya tempatnya saja, bukan hanya kalau kita sebagai manusia, bukan hanya rumah kita saja itu yang termasuk ruang. Tetapi ada juga ruang itu mencakup seluruh lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang jadi sumber daya bagi kehidupan. Secara lebih luasnya lagi, ruang adalah segala sesuatu yang ada di lapisan bumi. Ya, untuk materi ini kita lanjut ya anak-anak. Ya, ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas, yaitu berupa tanah, bebatuan, tumbuhan, dan lain-lain. Tentunya berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi dengan jenis batuan yang berbeda. Mohon maaf anak-anak, di sini ada kesalahan pengetikan. Bukan jenis tumbuhan, tetapi jenis batuan yang berbeda. Jadi, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi dengan jenis batuan yang berbeda. Ya, seperti contohnya ada batu bara. Ya, ini adalah gambar dari batu bara itu sendiri. Batu bara ini kebanyakan ditemukan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Contoh batuan yang lainnya, itu ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Setiap jenis batuan tersebut mempunyai contohnya masing-masing. Ada batu marmer, ada granit, ada batu konglomerat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dan ini adalah gambar dari contoh penambangan batu bara yang ada di Kalimantan. Selanjutnya, ya, kembali kita ke materi selanjutnya, yaitu
Interaksi. Apa itu interaksi? Ya, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, interaksi ini sudah kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saat ini Bu Lucy sedang menjelaskan pun, itu sudah termasuk interaksi. Ya, contoh dari interaksi secara langsung. Ya, secara langsung itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Misalnya adalah seorang guru. Ya, seorang guru ini tujuannya kemana? Ya, ke sekolah, ke kelas, ke dalam kelas itu. Nah, interaksi langsung yang dilakukan guru adalah berbicara langsung dengan murid-muridnya. Tapi berhubung kita saat ini masih masa pandemi, jadi mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh. Jadi Bu Lucy menjelaskannya langsung, tetapi anak-anak tidak dapat berinteraksi langsung kepada Bu Lucy. Ya, oke. Selanjutnya adalah interaksi tidak langsung. Nah, ini gilirannya anak-anak, interaksi tidak langsung. Nah, interaksi ini terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, mengirim pesan lewat sosial media, bertelepon, dan lain-lain. Nah, bila anak-anak kurang mengerti atas penjelasan Bu Lucy, anak-anak bisa tanya lewat pesan di sosial media tersebut. Itu contoh interaksi tidak langsung, tidak bertemu. Ya, dan ini contoh interaksi tidak langsungnya, yaitu seperti orang mengirim pesan lewat sosial media. Ya, untuk interaksi, paham anak-anak? Ya, Bu Lucy harap anak-anak kelas 7 adalah anak-anak yang cepat tanggap. Kalau kurang paham bisa tanya Bu Lucy secara pribadi ya. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi yaitu pertama, interaksi dalam bentuk pergerakan. Manusia disebut mobilitas penduduk. Kedua, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Yang ketiga, interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Selanjutnya, di sini ada interaksi antar ruang. Tadi kita sudah bahas ruang, kita sudah bahas pengertian interaksi, sekarang kita bahas interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Adapun syarat-syarat interaksi antar ruang yaitu pertama, saling melengkapi, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah complementary or regional complementarity. Terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Ya, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasi dari saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Ya, ini untuk contohnya kita lihat ilustrasi yang Bu Lucy beri tanda. Perhatikan ya, di sini ada dua lingkaran. Lingkaran ini kita ibaratkan sebagai tempat tinggalnya atau lingkungannya. Ya, wilayah A mempunyai surplus sayuran, lalu wilayah B mempunyai surplus ikan. Ya, masing-masing wilayah ini mempunyai sumber daya yang berbeda. Wilayah A punya sayuran, wilayah B punya ikan. Nah, supaya kedua wilayah ini sama-sama mempunyai sayuran dan ikan, bagaimana caranya? Ya, tentunya kembali lagi ke nomor 1, yaitu saling melengkapi. Jadi, wilayah A berinteraksi kepada wilayah B untuk meminta ikannya atau menjual sebagian dari ikannya supaya wilayah A juga mempunyai sayuran serta ikan. Begitupun juga dengan wilayah B. Wilayah B punya ikan tetapi tidak punya sayur. Nah, wilayah B berinteraksi kepada wilayah A, lalu wilayah A membagikan sayurannya kepada wilayah B sehingga wilayah B punya ikan dan sayur. Itu contoh tentang saling melengkapi. Yang kedua, ada kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan.
Ya, ini contohnya ya anak-anak. Wilayah A surplus sayuran minus ikan. Ya, ini mereka di sini kita lihat keterangannya. Tanda panah yang lurus, tidak terputus-putus adalah interaksi yang kuat. Lokasi yang jaraknya lebih dekat. Lalu keterangan yang di bawahnya, garis putus-putus adalah interaksi yang lemah. Lokasi pertama tetapi jaraknya jauh. Nah, di sini melemahnya interaksi karena adanya intervening opportunity. Oke, kita lanjut lagi ke syarat yang ketiga, yaitu kemudahan pemindahan atau transferability, yaitu keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Ya, itu tadi 3 syarat-syarat interaksi antar ruang. Ya, interaksi antar ruang, tadi apa artinya? Pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain. Kalau interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Baik anak-anak, untuk materi hari ini apakah ada pertanyaan? Masih ada yang kurang paham? Ya, jika kurang paham nanti bisa ditanya kepada Bu Lucy secara pribadi lewat WhatsApp ya. Oke, untuk materi hari ini, Bu Lucy rasa sudah cukup. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Jangan lupa untuk mencatat materi yang tadi Bu Lucy sudah berikan. Jika sudah mencatat, foto dan kirimkan ke Google Classroom. Nanti kodenya sudah ada ya, sudah Bu Lucy berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.